Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ban sedaya masyarakat Panggung ban sekitar pon ban sedaya jenah jamaah subuh Masjid Jami' Nurul Mustafa sebatan kula muljaakin. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dan mudah-mudahan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Jami' Nurul Mustafa sebatan kula muljaakin. Sekarang kita akan meneruskan ayat 141 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Ayat 141 ini menerangkan salah satu sifat orang-orang munafik, yakni orang-orang munafik itu di dalam kehidupannya orientasinya, tujuannya adalah kepentingan dunia. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan adalah dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan dunia. Dan sikap orang-orang munafik ini akan mendukung, akan membela siapapun kelompok yang bisa menguntungkan mereka, menghasilkan kepentingan dunia. Di dalam ayat 140 Kak Dinto etabuakin alladzina badal minal ladzina qablahu, yakni badal dari orang-orang sebelum, yakni orang munafik. Al munafiqun, al makna alladzina kadintoh artinya al munafiqun, orang-orang munafik. Yatarabbasuna atau yantadhiruna, mereka itu menunggu, menanti, melihat kondisi dari siapapun kelompok yang sekiranya bisa menguntungkan. Yatarabbasuna atau yantadhiruna bikum, ya, menunggu dan menanti kalian hai orang-orang mukmin, menunggu kondisi daripada orang-orang mukmin, yakni ad-dawair,
apa yang terjadi terhadap orang-orang mukmin. Maka dikatakan di sini fa in kana lakum fathun, maka apabila engkau hai orang-orang mukmin mengalami kemenangan, fathun, fathun itu artinya kemenangan, fathu Mekah artinya kemenangan, yakni menguasai kota Mekah. Fathun di sini kemenangan yang diperoleh orang-orang mukmin adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fathun itu kemenangan dalam arti membuka. Membuka apa? Membuka kebaikan, membuka kebenaran. Dengan menangnya orang-orang muslim, dengan menangnya orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir, itu artinya membuka kebenaran, membuka kebaikan, sebagaimana yang terjadi ketika orang-orang muslim bisa menang atau menguasai kota Mekah, Fathu Mekah. Dan kemenangan yang diperoleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim minallah, disebutkan di sini fa in kana lakum fathun minallah atau dhafarun wa ghanimah, yakni kemenangan yang bisa menghasilkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan. Jadi kalau perang dalam zaman baginda Rasul itu, bila menang itu akan mendapatkan harta rampasan dari orang-orang yang kalah, yang otomatis meninggalkan harta-hartanya di medan perang. Maka di sini orang-orang munafik itu menanti, yantadiruna, yatarabbasuna. Yatarabbasun ini itu ada dalam ayat Al-Quran tentang orang-orang perempuan yang ditelak, yang telak dengan suaminya. Dikatakan di sana wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Itu yatarabbasna, yatarabbas, menanti, menunggu. Dan orang-orang perempuan yang ditelak oleh suaminya, wal mutallaqatu yatarabbasna, ya, mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu masa bi anfusihin thalathata quru', yakni 3 kesucian atau tiga suci, masa suci tiga kali. Itu dikatakan dalam Al-Quran yatarabbas, sama dengan ayat kini yatarabbasuna alladzina yatarabbasuna, artinya menunggu, menanti. Orang-orang munafik itu menunggu kondisi atau keadaan kalau ada dua pertikaian, dua kelompok yang bertengkar, dua kelompok yang berselisih atau berperang, maka orang munafik itu menunggu siapa kira-kira yang menang, maka dia akan bersama yang menang. Dia akan menunggu, ya, membela atau mendekati yang menang. Ya, di sini bila mana orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menang terhadap orang-orang kafir, maka orang-orang munafik ini mendekati orang-orang mukmin, mendekati orang-orang muslim. Ya, maka menggunakan kalimat yatarabbatsun, menanti, yantadirun. Juga di dalam ayat lain walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbatsna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Ya, ini bagi mereka, ini disebutkan tentang orang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kalau yang tadi ditinggal atau ditelak oleh suami, itu wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Nah, perempuan yang ditinggal mati oleh suami
ya dikatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbatsna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya, ketentuannya menunggu iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Ini menggunakan yatarabbas, ya, yatarabbas, menunggu. Maka orang-orang kafir ketika dikatakan di sini minallah faqalu, ketika orang-orang mukmin, orang-orang muslim menang, ya, kemenangan itu dari Allah dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan dari orang-orang kafir, qalu, berkata orang-orang munafik, qalu lakum, mereka orang-orang munafik berkata pada kalian, hai orang-orang muslim, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini, yakni orang-orang munafik itu bersama kalian, fit dini wal jihad, baik di dalam keagamaan, maksudnya keagamaan di sini berarti sama-sama orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya. Orang munafik itu penampilannya nggak jauh berbeda dengan orang-orang muslim, ya. Orang munafik itu pandai memperformakan dirinya, mengkonversi dirinya sesuai dengan orang-orang muslim, ya. Kalau orang muslim biasanya pakai pakaian jubah, yang nganggu jubah, itu orang-orang munafik. Di mana dia melihat peluang, mana yang menguntungkan, nah, mana yang menguntungkan itu yang dia dekati. Siapa yang tidak menguntungkan dia tinggalkan, dia jauhi. Jadi maka dikatakan bisa kutu lontat, dia kemana saja yang bisa memberikan kepentingan dunia dia akan ikuti, ya. Maka orang munafik itu orang yang bermuka dua, kemana saja dia ada peluang dia menguntungkan, ada teman yang sekiranya teman ini menguntungkan dia dekati, ya. Maka ada istilah di dalam istilah bahasa Arab itu, in qalla mali fala khillun yusahibuni wa in qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fakullun nasi khullani, ya. Kalau harta saya sedikit, atelo andi, fala khillun yusahibuni, maka tidak ada satupun teman yang mendekatiku. Wa in zada mali fakullun nasi khullani, maka apabila hartaku banyak atau saya punya banyak harta, fakullun nasi khullani, maka semua manusia pada menemaniku, ngancanin, ya. Nah, bisa kita lihat teman yang sebenarnya dengan teman yang munafik. Teman yang sahabat yang sejati itu adalah mereka yang menemani kita, mendampingi kita di dalam keadaan apapun kita, baik di dalam keadaan susah, kita bangkrut dari usaha sampai menjadi tidak mempunyai apa-apa, maka sahabat sejati di saat temannya dalam kondisi bangkrut, maka dia tetap menemani, setia di dalam menemani. Tapi sebaliknya, teman yang pura-pura, atau kalau istilah agama munafik, dia hanya mencari orang-orang yang bisa menguntungkan dirinya. Menguntungkan di sini bukan hal yang sifatnya akhirat. Kalau kita menguntungkan akhirat itu bagus, tapi ini menguntungkan kepentingan dunia. Cak kasar teroleh harta,
oleh apa se tro bisa ibentoh. Nah, ketika orang kaya dia temani kebere ke temor ikut, ya. Tapi ketika nggak punya apa-apa ditinggalkan, ya. Ini termasuk kemunafikan di dalam persahabatan. Maka dikatakan di sini qalu lakum alam nakum ma'akum. Ketika orang-orang mukmin, orang muslim menang, kemenangan orang-orang muslim itu berarti mendapatkan ghanimah, berarti mendapatkan harta rampasan. Nah, ini yang diincar oleh orang-orang munafik. Ya. Fa'tuna minal ghanimah, maka beri kami apa al-ghanimah, kasih kami bagian dari harta rampasan. Bila dikasih sedikit nggak mau, masa dikasih segini, ya banyakanlah sedikit. Itu orang-orang munafik, ya. Padahal kalau kita melihat sejarah ketika perang Uhud itu orang-orang munafik pada waktu itu ikut berperang, mendengar orang-orang kafir jumlahnya 2 kali lipatnya, maka di tengah-tengah jalan al-munafikun, orang-orang yang munafik ini kembali pulang, burung berjihad, karena mendengar jumlah orang-orang kafir itu jumlahnya 3.000, ya, meninggal 3.000, mereka dari jumlahnya yang jelas pasti kalah. Padahal perang Badar sebelumnya dimenangkan oleh orang muslim itu jumlahnya 10 kali lipat, orang kafir 3.000, orang muslim 300. Nah, ketika perang Uhud mereka kembali. Nah, ketika kalah, ya, dalam perang Uhud itu orang muslim kalah, bahkan Nabi terluka dalam perang Uhud itu. Ketika pulang, orang-orang muslim yang masih hidup itu mereka mengatakan, ya sudah saya bilang, ya ini akibatnya. Itu orang munafik. Tapi kalau orang-orang muslim menang dalam perang, mereka mengatakan qalu lakum alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bersama kamu tiap hari ketemu, kita saling nyapa, kita saling bersama kemana-mana, ke masjid, ke ini dan lain sebagainya, ya. Fiddin wal jihad, juga dalam kita berperang. Itu yang mereka katakan, yang akhirnya mereka mengatakan fa'utuna minal ghanimah, maka beri kami harta rampasan yang kalian peroleh dari kemenangan terhadap orang-orang kafir. Itulah kepentingan dunia yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan kepentingan agama, kepentingan kemenangan agama di atas bumi ini. Yang dipentingkan adalah kepentingan dunia. Bagaimana dia bisa memanfaatkan orang-orang muslim, bagaimana bisa memanfaatkan orang-orang mukmin serta mendapatkan harta yang banyak. Begitu juga teman kita yang hanya mengambil kepentingan, mengambil manfaat kita hanya ketika kita menjadi punya apa-apa. Ketika tidak punya, ditinggalkan, ya. In kulla mali falakhillun yusahibuni wa in zada mali fakulun nasi khullani. Itu kan di kondisi ada istilah, ada gula, ada semut, ya. Kalau kita kaya, kita ditemani, kalau kita nggak punya, kita ditinggalkan. Dan itu adalah sifatnya orang munafik. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan apabila orang-orang kafir itu menang, nasib itu bagian, dapat bagian yang bagian menang. Nah, maka di dalam Al-Quran kemenangan orang-orang kafir itu tidak disebutkan fathun, ya. Kalau fathun itu kemenangan yang artinya fathun itu membuka, ya, membuka. Apa yang dibuka? Dibuka itu adalah kebenaran.
Kalau orang muslim, orang mukmin menang terhadap orang-orang kafir, artinya kemenangan itu membuka kebaikan, membuka kebenaran, membuka kebaikan. Sapahnya ketika membuka kota Mekah, Fathu Mekah, maka berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah dihabiskan semuanya, karena itu adalah kebatilan. Semua benda berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah, di Ka'bah itu dihancurkan, dihabiskan semuanya, karena itu adalah kebatilan. Maka kemenangan orang muslim adalah kemenangan yang membawa kebaikan dan kebenaran. Wa in kana lil kafirin nasibun, sedangkan orang kafir apabila menang dikatakan nasib. Apa nasib itu? Ya, nasib itu keberuntungan yang nasib itu ada nasib baik, ada nasib buruk. Istilahnya sifatnya itu apa? Tidak abadi. Karena nasib, sering kita bahasa Arab nasib, gimana? Nasib itu biasanya kalau bahasa Indonesia dikonotasikan pada hal-hal yang baik, kurang baik. Sudah nasib saya, memang nasib saya jadi orang miskin. Nasib saya memang selalu rugi. Nasib itu identik dengan yang negatif, ya. Di sini Allah mengatakan wa in kana lil kafirina nasibun, nasib menang, nasib mengalami kemenangan, tapi itu hanya sementara, karena kondisi nasib itu bisa berbeda-beda, bisa nasib baik, bisa nasib buruk. Maka dikatakan di sini wa in kana lil kafirina nasibun minadh-dhafari alaikum, menang atas kalian hai orang-orang mukmin. Qalu, orang munafik akan mengatakan, qalu lahum, mengatakan kepada orang-orang kafir, alam nastahwid, bukankah kami telah menguasai kamu, nastauli alaikum, atas kalian, wa naqtiru ala akhdikum wa qatlikum fa abqaina alaikum, kami ini bisa menahan kamu hai orang-orang kafir, membunuh kamu bisa. Nah, ini ada dikatakan dalam satu cerita, orang-orang munafik sebagian yang ikut perang itu mereka enggan membunuh orang kafir. Maka dikatakan di sini, ketika orang-orang kafir itu menang, orang-orang munafik bilang pada orang kafir, bukanlah sudah menang? Dia mengatakan, kan kami ini sebenarnya menguasai kamu, kami ini menahan tidak membunuh kamu. Ketika perang, orang munafik itu nggak mau membunuh orang-orang kafir, dia enggan untuk membunuh orang-orang kafir. Kenapa? Karena pada dasarnya orang munafik itu mereka lebih cenderung kepada orang-orang kafir. Orang munafik di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang-orang Yahudi, orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk Islam. Tapi masuknya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ke dalam agama Allah itu hanya untuk menyelamatkan dirinya dari orang-orang Muslim, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka mereka beriman, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu orang-orang munafik yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa ma hum bimumin, tapi Allah mengatakan mereka bukan orang beriman. Mereka itu hanya ingin menyelamatkan dirinya dari orang-orang Muslim, karena pada waktu di Madinah orang-orang Muslim ini semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak yang masuk Islam, sehingga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pura-pura masuk Islam, dan mereka adalah orang-orang munafik. Qalu alam nastahwid aw nastawli alaikum wa naqdiru ala akhdikum wa qatlikum fa abqaina alaikum. Maka kami ini bisa kami ini telah menguasai kalian, yakni orang-orang kafir. Wa naqdiru ala ahdikum, bisa jadi kami ini enggak mau membunuh kamu. Wa qatlikum, dan juga tidak mau membunuh kamu.
Bisa saja kami membunuh kamu orang-orang kafir. Afa baqaina alaikum, maka kami ini punya jasa, punya apa? Punya peran sampai kalian bisa menang atas orang-orang muslim. Wa alam namnakum minal mu'minin, dan tidakkah kami ini apa? Ini artinya membantu kalian orang-orang mukmin di dalam apa? Di dalam menyampaikan apa? Menyampaikan rahasia-rahasianya orang-orang muslim. Ya, rahasianya orang muslim, rencananya orang muslim, kekuatannya orang muslim bagaimana disampaikan kepada orang-orang kafir. Dan ini adalah bantuan orang-orang munafik terhadap orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu tahu kekuatan orang-orang muslim dari orang-orang munafik. Maka dikatakan di sini, alam nannakum minal mu'minin ayat furu'awikum bitakdzilihim wa mursalatihim bi akhbarihim qulna alaikumul manna. Maka kami ini berjasa, ya. Nah, kalau sudah berjasa, ketika orang-orang kafir itu dikatakan kami ini bisa menahan kalian, bisa membunuh kalian kalau kami mau, tapi kami nggak mau, nggak membunuh kalian. Kenapa? Karena kami pada mendukung kalian. Maka kami orang-orang munafik sering menyampaikan berita-berita tentang orang-orang muslim, ya, siasat-siasatnya orang muslim dibocorkan pada orang-orang kafir. Ini kalau misalkan dia teman, maka teman ini, orang teman yang munafik ini, maka rahasia kita bisa jadi diberikan kepada musuh, ya. Kita diberikan, kalau misalkan di dalam satu pertandingan, ya, maka ada orang yang munafik, pengkhianat. Munafik itu sebenarnya pengkhianat, ya. Maka kalau kita ini nggak tahu, ya, ada teman yang sifatnya pengkhianat, munafik, ya, sehingga keburukan kita diceritakan kepada orang lain, dijelek-jelekkan ke sini dan sebagainya. Itu salah satu sifat orang munafik yang suka menjelekkan orang lain. Maka dikatakan di sini, alam namnakum minal mu'minin ayat farubikum bitakdzilihim wa mursalatihim bi akhbarihim qulna alaikumul. Di sini mereka mengatakan orang kafir, kami itu membantu kamu, kami informasi apa saja orang muslim kami kasihkan kepada kalian. Ini kekurangannya orang muslim, kondisinya orang muslim sekian, begini. Semuanya dikabarkan kepada orang-orang kafir. Allahu yahkumu bainakum, maka Allah lah nanti yang akan menghukum, yang akan mengadili kalian dengan orang-orang munafik. Bagaimana Allah mengadili yaumul qiyamah, yakni pada hari kiamat, bi ayyudkhiluhumul jannah wa yudkhilumul nar, dengan cara memasukkan kalian ke dalam surganya Allah dan memasukkan mereka orang-orang munafik ke dalam neraka jahanam. Itulah nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ketika orang-orang muslim dan orang-orang mukmin nanti di akhirat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan dibocorkan di sini keputusannya pengadilan Allah, yakni memasukkan mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir ke dalam neraka, wa yudkhilukum al jannah, dan memasukkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang bisa menjadikan balasan terhadap orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu, ya, orang yang tidak ada punya prinsip dalam hidupnya. Orang munafik tidak ada prinsip. Dia akan mengikuti mana yang menguntungkan. Muluk nguntungakin, tina akin. Ya, itu orang munafik. Bila menguntungkan, ini, ya, kesempatan ini. Ya, ada orang baik, kesempatan dimanfaatkan. Bagaimana bisa memperoleh keuntungan dunia dari orang ini. Kalau orang ini sudah nggak bisa dimanfaatkan, maka dia beralih ke orang lain. Ya, dan itulah sifatnya orang munafik, tidak punya prinsip dalam hidupnya, dia tidak punya pedoman, dia tidak punya prinsip dalam arti dia tidak mau menggadaikan harkat dirinya hanya untuk kepentingan dunia.
dia menjual harga dirinya dengan menjual harga yang murah, karena kepentingan dunia ini murah. Kalau keimanan kita, prinsip kita, harga diri kita dijual kepada orang lain dengan harga yang murah. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa fi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana wa tarham. Allah dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa shifaa min kulli Allah tahfazna min kulli waba. Allahumma nastaudika aba'ana wa hatina azwajina wa dhurriyyatina wa talamitina wa inna bi arhamina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, la takhtim bi su'il khatimah. Rabbana la tad'na makanna hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa فرجت ولا دين ولا قضيت ولا عيب ولا شهادة ولا ضال ولا هديت ولا مريض ولا شفيت ولا ميت ولا رحمت ولا جاهل ولا علمت ولا هاجت من هوائج الدنيا والآخرة إلا قدمت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ngereng sareng maos kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Kata matur wala fumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.